tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu milik kita. Namun semua itu punya kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita ada di sini. Waduh, kita berasa di rumah kita ya Mas? Iya, rumah kita sekarang harus hati-hati loh. Kan Kenapa? banyak hujan, siapa lagi bocor, harus kita waspadai. Oke. Awalnya di bawah tapi lihatnya di atas. Loh kok basah lihatnya di atas? Padahal yang akibatnya Ah gitu ya? Iya. Jadi kita tuh kalau sebuah peristiwa atau sebuah masalah tuh jangan dilihat hanya yang kelihatan aja, Iya. sebetulnya dari sumber masalahnya ya kan? Kelihatannya yang di bawah, tapi yang bocor di atas. Nah, jenengan kira-kira nak mendaki gendeng atau wani mboten? Berani. Oh, wani. Manjat genteng aja berani kok. Ada genteng, tak panjat.
Tapi kalau naik saya nggak berani. Berani mau minta tolong orang lain gitu ya. Aduh. Oke, baiklah. Sering adem ya Jogja ya sekarang Iya, ya. betul. Adem dan apalagi kalau ketemu sama Bapak Ibu yang wajah-wajahnya berseri seperti ini rasanya adem banget. Boleh Boleh nggak dong tepuk tepuk tangan tangan? dulu? Waduh. Oke. Katanya tadi yang ada yang jomblo ya Mbak Masa Diana. sih? Iya. Masa masih ada yang jomblo? Ada yang jomblo. Oke ya. deh. Ya, mudah-mudahan Saling menuding. sehabis acara ini yang jomblo nanti menemukan jodoh. Amin, amin, amin. Tapi namanya menemukan ya harus dikembalikan yang punya ya. Nemu kok ya. Jangan yang kayak gitu dong. Oke, kita sapa dulu pemirsa ya. Iya. Selamat sore dan salam Salam Indonesia. Indonesia. Pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan baik selalu, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Saya Indah Ardina bersama dengan Saya Wisbenantoro. kami bersama dengan Anda di acara Bincang Hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Dan ini persembahannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Ulangi Mas. Persembahannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Tepuk tangan gitu dong. Oke. Ini istimewa berarti ya. Ini Istimewa. kita naik siaran roll di setting teman. Iya. Ini pasangan baru ini. Ini pasangan baru. Untung duduk loh Mbak. Kenapa sih? Coba kalau lesehan. Oh, angel ya Mas? Enggak, kita kayak loro blonyo nanti. Loro blonyo, Oh, betul. dua orang yang di blonyo. Oke, baiklah. Nah, kalau kita bicara Mas Wisben, Ya. kalau pangandikan soal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ya. yang urusannya itu basic need ya. Nggak mungkin kan orang nggak butuh KTP, Pasti nggak mungkin butuh. orang nggak butuh akte kelahiran. Pastilah. Nyun sewu, mudah-mudahan kita panjang umur gitu ya. Tapi kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita juga butuh akte kematian. Nah, pasti yang itu. seperti ini, itu kan biasanya kan kita ngurusnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dukcapil. Dukcapil, Yeah. ya kan? Penjara sudah pernah ke dinas sana? Ah, pernah ketemu Bu Septi. Langsung Bu Kepala Dinas. Menanyakan suaminya. Suaminya kan teman saya waktu gitu ya? kecil ya. main Oh, gitu. baiklah. Jogja ternyata sempit, Jeng. Sempit. Tapi kan penjenengan arep ngejob apa untuk Yang paling luas tuh Kulon Progo. Kenapa? Iya, Kulon Progo. Mana Wates Kulon Progo. Oh, Banyumas Ibu tanpa wates ya. Kulon Progo lagi. Kutoarjo ya Kulon Progo. Karena kulonnya kali Kulonnya Progo. Progo. Oke, baiklah. Paling luas. Yuk kita sapa dulu teman-teman di sini. Selamat sore semuanya. Sehat selalu. Sehat ya. Biasanya kalau Dukcapil prima gitu. Coba Mas kita coba semangatnya Iya, Mas. oke, Jangan-jangan bilang semangat nggak semangat. Iya. Kita mulai Mas. Dukcapil gitu. Dukcapil. Prima. Dukcapil. Prima. Yogyakarta istimewa. Tepuk tangan dulu. Ternyata semangat Pak Kabit, ya kan? Iya, mudah-mudahan. Kelihatan orang Jogja itu kelihatan. Kenapa? Lu kaget aja mesti misalnya kepleset kulit pisang. Itu kepleset sopo yang guang kulit pisang. Ya. Kelihatan. Oke. Iya, kalau orang Jakarta, set gile bener. Siapa buang kulit pisang semberengin gitu. Ya ora siepe. Iya. Jawa Timur beda lagi. Gimana dong? Set jangkrik sopo ya. Jawa Timur. Oke. Orang Ambon beda lagi. Apa tuh? Kepleset, set, sesama pisang, jangan bikin gara-gara. Orang Ambon, kepleset kulit pisang Ambon dulu. Ya, itu. Oh, jadi sesama Ambon gitu. Ambonnya sama Ambon, jangan bikin gara-gara. Oke deh, baiklah. Hari ini kita bersama dengan Ibu Septi Sirejeki, lengkapnya Ibu Dr. Anda Septi Sirejeki, Kepala Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta. Ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Indah, Aja. Pak Wisben. Baik. sore. Beneran Bu, teman suami? Wah lah itu sahabatnya ya. Sahabat Iya, kecil sahabat ya. kecil. Oh gitu. Iya. Oh, pernah kecil tuh Mas? Enggak. Makanya aku sering ditanya pernah kecil Mbak Indah. Iya. Oke. Panggilannya Pak Antoro. Oh Pak Antoro. Iya. Oh, iya. Jadi kalau di jalan ada Pak Antoro, mesti konco kampung. Oh, oke. Kalau Pak Beda-beda Wisben, ya? Beda-beda. Wisben mana? Wisben temen SMA. Oke. Pak Toro lah itu. Oh. Temen ngarit. Wajan. Oke, kemudian ada Bapak Mu'adz Abdurrozak Ansyarullah, Sarjana Ekonomi, MA. Dipanggilnya dengan Mas Mu'adz gitu. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Yeay. Masih muda loh. Mas Dewan kita gitu. Oh. Oke. Apa kabar Mas Dewan? Alhamdulillah baik. Sehat Mas Muad. Sehat selalu ya. Oke, baiklah. Jadi ini penjaringan dan kita berdua di antara teman-teman dari Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta. Kita nanti ngobrol-ngobrol ya Mas. Sebetulnya kalau kita bicara soal kerjasama layanan dokumen akta kelahiran anak plus BPJS ini seperti apa? Oh ternyata ada plus BPJS-nya ya kalau di kota ya? Iya, Oke yang deh. terakhir ini inovasi yang terakhir. Inovasi yang terakhir. Oke, baik. Sudah banyak inovasi yang mungkin dikabarkan ke Anda dan ini melengkapi informasi yang Anda butuhkan khususnya terkait dengan kerjasama layanan dokumen akta kelahiran anak plus BPJS.
Oke, kita mulai dialog kita kali ini. Kita punya 3 sesi. Kalau tadi sudah dibuka sama Mas Feral and Friend, Mbak Imung and Friend, judulnya adalah rumah kita. Bicara soal rumah kita punya rumah aja nggak punya dokumennya juga nggak asik ya, Bu. Penghuninya nggak ada dokumennya juga gimana nanti mau sekolah, gimana nanti mau menikah, gimana nggak asik kalau begitu. Kan kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga mesti tertib adminduk gitu, administrasi kependudukan. Berarti bener ya Mbak, kalau ada pas Lebaran tuh pulang ke kampung halaman gitu kan. Kan tahu alamatnya rumahnya mana. Ada yang lupa pulang ke kampung halaman. Waduh, halaman berapa ya kan pulang? Berarti itu ya, data-data harus valid ya. Dari Jakarta pulang ke kampung halaman. Salah masuk halaman orang kan. Oke, baik. Nah, saya ngeten iki mboten lah diladeni sesuk nggih. Mboten usah digagas. Profesor Okta mana ya? Profesor Profesor Oka. Iya itu. Itu suka ngeladenin yang belum apa-apa udah marah. Oh, iya kan? iya toh. Menghandling komplain seperti itu beliau. Oh, gitu, Prof, Dulu ya? gondrong. Oh, ya, itu visioner maksudnya. Iya, iya. Pandangannya ke depan. Kalau bapak saya itu ahli sejarah. Terus? Botaknya di belakang. Pikir zaman Majapahit Kediri, Kolongaya itu. Kalau yang ahli agama, botaknya di atas. Tengah. Oh, di atas. Karena Lihat deh, Pak. Iya, vertikal. Itu tutupi rambut Mas Fuad itu. Vertikal. Barusan ditanam kok itu sebetulnya. Oh iya. Kakaknya Mbak Endah itu kena bis. Apa tuh? Botaknya di sini. Soalnya Kiri kan kena angin terus rontok rambutnya. ngece. Wong aku pengen barep kok tuh. Baik, Bu Septi, Pak Muad, kita ngobrol soal ini ya. Barangkali suasana sore seperti ini di tengah kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita dan kalau jam 5 sore itu biasanya kan kita lagi pulang gitu ya. Mudah-mudahan guyonan ini tadi menyegarkan lah suasana sore, tapi kita juga akan membahas materi yang sangat penting khususnya bagi Anda terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan. Nah, kali ini ada kerjasama layanan dokumen akta kelahiran anak gitu ya, plus BPJS. Ini apa? Kita mesti cari tahu dulu. Silakan pasang radar penjenengan tinggi-tinggi Pak Dewas, biarkan Bu Kadis dulu yang akan pangandikan karena dari sini nanti Bapak pasti akan bisa mencermati ya. Mungkin barangkali juga ketika ketemu Bu Septi belum tanya banyak soal ini, saya beri kesempatan 1 jam Pak penjenengan. Oke, monggo Bu Septi, silakan. Terima kasih Mbak Indah, Pak Antoro, Pak Muad dan teman-teman dan khususnya warga kota Yogyakarta khususnya dan warga yang pada sore hari ini menyaksikan bincang kita dari Jogja TV. Oke, terkait dengan apa yang disampaikan tadi Mbak Indah, bahwa kado Ananda Plus ini merupakan pengembangan dari salah satu dari berpuluh-puluh inovasi yang ada di Disduk Capil. Oh, disingkatnya kado Ananda? Iya, kado Ananda Plus. Oke, iya. Kado Ananda. Jadi Plus. kado Ananda itu inovasi yang lahir tahun 2017. Oke, jadi sudah lumayan ya. Jadi yang namanya inovasi itu kan tidak harus baru kan, Pak, Mbak Indah, Pak Wisben. Jadi yang namanya inovasi bisa itu lahir baru, bisa juga pengembangan dari inovasi yang sudah ada, penyempurnaan, penambahan dan sebagainya. Nah, untuk kado Ananda ini dari tahun ke tahun kita kembangkan terus. Jadi kan namanya inovasi perlu dievaluasi gitu ya. Nah, jadi setiap tahun kita mengevaluasi inovasi-inovasi yang ada di Disduk Capil. Nah, salah satunya adalah kado Ananda. Nah, mulai tahun 2017 muncullah kado Ananda, yaitu bahwa kado Ananda ini seseorang yang warga kota Jogja yang lahir di manapun yang sudah kerjasama dengan Disduk Capil dengan Pemkot itu akan nantinya langsung mendapatkan akte kelahiran. Waktu itu hanya akte kelahiran saja. Bentar, lahir dimanapun, iya, rumah sakit yang sudah kerjasama dengan Disduk Capil Kota Jogja, iya, itu pasti akan mendapatkan akte kelahiran langsung ketika dia. Iya, nah, ini latar belakangnya apa ya? Latar belakangnya karena kita melihat realisasi dari target cakupan kepemilikan akte kelahiran itu kok masih rendah. Ya, sehingga kalau seperti ini masyarakat itu kan ketika dia dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak baru ingat, oh iya aku kudu butuh akte kelahiran. Mau bagi waris kan baru ingat.
Oh iya perlu akte kelahiran, oh iya perlu akte kematian kan seperti itu. Nah, karena melihat kondisi masyarakat kita seperti itu, sehingga mau tidak mau kita yang harus menciptakan sebuah sistem inovasi bagaimana agar ini menjadi satu dalam peristiwa penting terjadinya, sehingga mau tidak mau kan masyarakat akhirnya harus mempunyai akte kelahiran kan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah iya masyarakatnya dimudahkan. Iya dimudahkan sebenarnya kan. Nah itu, 2017 oke. Setelah kita evaluasi ternyata yang diperlukan itu tidak hanya akte kelahiran. Jadi orang tua bareng lahir lagi isih loro mules isih wirawiri kudu daftar ke putrane di kakak ya enggak kia dan sebagainya. Nah akhirnya dikembangkanlah, disempurnakan dengan 3-in-1 kado Ananda yang 3-in-1 yaitu akte kelahiran, mendapatkan kakak, lalu kia. Oh langsung? Ya, nah langsung di ya. Hari itu juga? Iya, dapat itu. Nah setelah itu dievaluasi lagi kan gitu ya, dievaluasi lagi, ternyata perlu adanya pemutakhiran data sekalian di dalam di dalam dokumen kependudukan tersebut. Nah dievaluasi lagi sekarang ini karena kita juga harus itu loh UHC ya, UHC terkait dengan kesehatan. Nah itu untuk seseorang menjadi anggota BPJS itu masih juga sangat lamban. Nah sehingga ini perlu juga kita mensinkronkan dengan program dari instansi lainnya. BPJS kan, Kementerian Kesehatan ya kan itu ya. Lalu? Jadi kita sudah berani untuk nyebrang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Nah, untuk tahun 2025 ini alhamdulillah inovasi kado Ananda yang kita beri nama kado Ananda Plus itu adalah paket tadi 3-in-1 ditambah dengan 1 menjadi 4. Satu paket menjadi 4 4-in-1 salah satunya yaitu BPJS kesehatan. Ya, jadi bayi yang lahir itu nanti orang tuanya kan ini sebuah pilihan ya. Orang tuanya ditanyain sekalian nggak mau didaftarkan dalam BPJS enggak kan seperti itu. Kalau nanti kita mau melihat ini PD-PD. PD-PD itu apa Bu? Jadi itu yang dibantu oleh pemerintah daerah. Ya itu. Lalu mungkin ini dibiayai oleh perusahaan ayahnya atau ibunya ASN itu ya. Lalu katut dengan ibunya dan sebagainya. Sehingga ini adalah sebuah pilihan dan disampaikan kepada orang tua bayi kalau ikut yang mana PD-PD ya udah langsung kita masukkan. Tapi kelasnya di mana, Pak? Kelas 1, ya kalau kelas kan nanti tergantung, kalau PD-PD 3 ya. Ya, tetapi kalau yang itu dari pemberi kerja, ya dari pemberi kerja, penerima upah itu kan tergantung dia kelas jabatan ya. Orang tuanya. Iya, jadi tergantung dengan pangkat jabatannya. Tapi nggak usah daftarin lagi, udah langsung terdaftar langsung. Karena ada plusnya. Iya, tapi ini bisa nolak nggak Bu? Bisa ya. Iya, tetapi nggak usah aja gitu. Iya, kenapa ya kok nolak dia kan gitu ya. Nantinya apalagi kalau ada yang PD-PD. Iya, itu kan seperti itu. Jadi Pak Kafit. Iya, saya disenyumin sama Pak Kedit bilang, apalagi ada PD-PD, rasanya mendaftar gitu. Nggak boleh, wong bukan kota. Ya. Saya dulu di kota loh, di 40-an loh. Oh iya, Terus kan kebanyakan, terus saya diusir dari kota keluar kota kan. Jogja coret. 40 kan dapat tambah hiji dari papat hiji tuh. Mohon maaf dulu Bu. Iya. Ini masih flu ini. Iya. Jadi artinya Mas tadi kan ada 4-in-1 ya. Tadi apalah kakak, akte kelahiran, kakak dan kia ya Pak ya. Kemudian tambah lagi BPJS. Memang kadang-kadang menyepelekan hal yang sepele tadi penting ketika urusan warisan seperti yang Ibu Septia. Saya ngalami sendiri, wah ternyata golek yang di wong tuane ini 40 tahun yang lalu. Aktenya ya? Aktenya ya, kerepotan. Iya betul. Nah makanya ini kan fasilitas yang bagus banget gitu. Ya. Enak ya Pak Dewan ya kalau udah seperti ini kan nggak usah ngurusin lagi gitu kan. Enak. Long time ago mungkin awareness terhadap yang namanya akte kelahiran gitu kan suka berkurang ya Bu ya.
Dulu kan ada surat kenal lahir zaman Noroyono Noroyono yang kecil panjang itu ya. Terus kemudian nggak ngurus itu, pakai itu. Mas sekarang kan itu menjadi basic need kita, jadi mestinya kita punya. Iya. Gitu. Betul. Pak Fuad, ini apakah Komisi A juga ngurusi bayi-bayi lahir? Apa sih bidang untuk kan mitranya Komisi A? Dukcapil, iya. Apa aja Pak yang diurusi? Komisi Kami A di Komisi A kan salah satu mitranya adalah Dukcapil. Ya. Sedikit cerita sebenarnya kado Anda Plus ini saya merasakan. Oke. Dua anak saya itu, yang anak yang pertama lahir di Happy Land, anak yang terakhir, anak yang kedua, saya bilang terakhir ya karena kemungkinan nggak nambah lagi. Oh, 2 anak cukup ya. Capek ya. Nah itu lahirnya di Wirosaban. Kemarin kami kaget lahirnya baru bulan Juli kemarin, Mbak. Oh, selamat ya. Mana ini selamatannya? Iya. Bulan Juli kemarin kami juga kaget saat di kasir itu ditanyain mau diurus enggak BPJS dan lain sebagainya. Terus? Kok tumben ada seperti ini, kaget saya. Tapi karena saya waktu itu pusing mikirin karena anak lahir 10 hari setelah APL, akhirnya kami urus sendiri aja, nanti biar kami WFU Septi aja gitu. Tapi ini ternyata memang memudahkan. Jadi ini yang membuat orang tua itu tidak perlu ribut wirawiri dan lain sebagainya, JSS dan lain sebagainya, tinggal ke rumah sakit, nanti rumah sakit yang menguruskan, tetapi dengan catatan rumah sakit mitranya dari Dukcapil. Baiklah. Nah, kami di Komisi A juga di bagian fungsi anggaran kami menganggarkan yang seperti itu, dan juga fungsi pengawasan kami yaitu memastikan program ini berjalan lancar. Tapi ini satu terobosan yang sangat baru dan bagus. Nah, itu dikembangkan karena cuma 4. Besok tambah apa warisan dan lain sebagainya. Iya. Misalnya loh ini. Saya besok tak ngurus pindah kota kalau itu ya berarti. Jadi Komisi A itu sama dengan akhirat ya? Akhirat. Iya. Komisi akhirat ngurusi yang sosial itu ya. Ya nanti kita ngobrol lagi ya. Baiklah, nanti kita juga pengen tahu bagaimana teman-teman ini melayani ya Bu ya. Kita boleh ngobrol sama teman-teman ya. Ya ada Pak Kabitnya juga yang sudah rawuh di sini di Jogja TV, tradisi tiada henti. Kami kembali di Bincang hari ini sesaat lagi sesudah jeda pariwara berikut ini. Tersadar di dalam sepiku setelah jauh melangkah, cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekap tanganku. Terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi. Kesempatan itu tak akan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Tanpamu tiada berarti, tak mampu lagi berdiri. Cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekap tanganku. Oh, terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi. Kesempatan itu tak akan terulang
semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi. Kesempatan itu tak akan terulang lagi. Semua kesalahanku, kesalahanku yang pernah menyakitimu. Aduh, rasanya kalau denger lagu-lagu yang seperti itu tuh langsung berubah menjadi melankolis. Elah. Mbok jenengan yuk ngerayu aku apa piye ngono lho. Saya itu langsung kok rasa rayu-rayu. Rasa lewat bosa terus ngomong wae langsung. Wong saya tuh bilang, istri saya kamu tuh cantiknya dari dalam, marah kok dia. Piye soalnya? Lah ketika dia keluar udah nggak cantik. Cantikmu dari dalam. Gila rumah. Ya nesu ya Mbak Windy ada tau ini. Begitu keluar nggak cantik lagi. Udah kamu di dalam aja, tak suruh gitu. Besok minta akta-akta apa nggak usah dikasih ya? Weh, jangan menghina Mbak, istri saya tuh sudah pinter nyari duit sekarang. Ya terus? Tapi saya yang rugi. Lah kok soalnya? Pinter Kudune malah seneng loh. Pinter nyari duit, duitnya tak sembunyikan di mana, dia cari ketemu. Udah pinter nyari duit. Berarti jenengan yang kurang pinter lendelek Ya itu. Besok tanya Pak Kabit lendelek kayak piye. Wah, gimana Pak Kabit? Wong dia juga bingung kok ya. Oke, masih sama teman-teman Dinas Dukcapil Kota Jogja. Dukcapil Prima, Yogyakarta Istimewa. Iya, boleh ada tepuk tangan. Bedanya Mas, kalau yang udah punya istri atau suami sama yang masih sorangan wae gitu ya. Kalau kita bilang Yogyakarta kan selalu gini. Kalau yang masih jomblo istimewanya gini Mas. Enggak, Yogyakarta kan gini ya soalnya ya. Iya. Iya, simbolnya Y, maksudnya Y. Memang istimewa kok. Iya Yogyakarta benar. itu. Pernah lihat Malioboro? Pernah dong. Nyebrang itu mesti tolah-toleh kok Mbak. Orang Padahal nyebrang. searah ya? Padahal searah. Malioboro nyebrang pasti Iya ya. Tapi saya pernah Mbak, nyebrang nggak toleh-toleh. Terus? Ketabrak beca. Becanya jalannya ke utara. Dia saya ngelanggar. Oke, baiklah. Iya, maklum itu Jakarta. Kita masih ada di acara ini, bincang hari ini persembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan tentu saja mengemas mengenai kerjasama layanan dokumen akta kelahiran anak plus BPJS tadi kado Ananda Plus. Oh, kado Ananda Plus. Plusnya apa Bu? Iya, plusnya Itu tadi, BPJS tadi. BPJS tadi. Iya, oke. Itu hanya untuk yang KTP Jogja. Ya iya. Iya, jadi apa itu untuk penduduk yang beralamat Kota Yogyakarta. Dalam KTP-nya itu Kota Yogyakarta. Kalau melahirkannya di luar kota? Boleh. Boleh. Kita kan sudah kerjasama dengan 20 rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Nah, 6 diantaranya itu luar Kota Jogja. Tapi masih di DIY, Bu? Iya, masih di DIY. Iya. iya. Tapi sudah Tapi di saya luar. Bu, ini bukan berarti mau ngiklan rumah sakit ya? Oh, Cuma enggak. yang 6 itu mana, Iya. Bu? Yang 6 itu diantaranya Rumah Sakit Sarjito, Oke. Rumah Sakit CIH, Oke. lalu Rumah Sakit Sakina saling melengkapi. Idaman, Oke, Sakina Sakina Idaman, Idaman, lalu apa? Sadewa, Sadewa, oh, punyanya Pak Bapak Wali itu, Kota ya, ya. Pak Wali Kota ya. Oke. Lalu apa itu? Yang 2 itu rumah sakit apa?
Pokoknya di luar kota Jogja iya, ya? ada dua. Jadi yang Sakinah Idaman, lalu satunya itu duanya itu rumah sakit yang pinggir ring road itu apa? Oh, anu. Siloam. Iya sudah. Oh iya, Queen Latifah. Bukan. Queen Latifah, Oke. Al-Taurah. Oh, kok malah kita mau kayak ini ya, kuis rumah sakit Mana ya? yang dua? Oke, kita cari dulu datanya. Boleh Mas apa? Apa Mas? Latifah. Queen Latifah kan? Oh iya Queen betul, Latifah. oke Iya. baiklah. Ring road ya? Ya, oke. Ya, jadi artinya kalau nggak di kota Jogja, kebetulan misalnya kalau sudah dekat rumah sakit itu melahirkan kan nggak mungkin kemudian hanya Iya, untuk ini kan yuk diempecek gitu Nah, ya, iya. terus muncul ke Boleh. kota kan nggak. Iya, Jadi ini boleh ya di situ. Iya, Oh ya, nanti Boleh. tinggal pemberitahuan aja. Iya, kalau saya warga kota lalu yang rumah sakit sudah kerjasama loh ya. Iya. Biasanya apa sekalian aktenya kita uruskan itu ya. Oke, kalau itu Ya. memang domisili kota Oke. Jakarta. Malah Ya, mempermudah tuh, Bu. Oh sangat. Iya, sangat mempermudah. iya, Iya, enggak betul. usah wirawiri. Iya. Iya kan masih nifas harus wirawiri Iya. itu Bisa kan. mikir kebangsaan di rumah. Nah, iya makanya. Brokoan Jenengan ki lho, ngurus BPJS ra iso kok bancaan. ya penting loh. Urung ngasih nama loh. Loh, iya, oke, iya. baiklah. Mas Maka Dewan, saya- ini dulu saya ketika gampang namanya Wisben kan. Wis lahir ya ora ya ben lah lahir. Oh, jadi best band? Iya. Oh. Karena saya lahir masuk lagi. Cari hari Minggu saya masih Sabtu saya nggak mau. Cari yang Lain jenengan. Oke, Mas Muad. Mas Dewan, Iya. ini apresiasi sebetulnya ya Iya, untuk pasti. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena ternyata program ini memang terbukti sangat membantu masyarakat gitu ya. Terutama kalau kaitannya dengan BPJS dan sebagainya. Seringkali kan orang demi untuk tidak repot wes mengko wae gitu Iya. ya. Tapi ternyata ini susah ada tawaran, bahkan kota kan punya PDPD itu sehingga ini bisa menjadi kemudian gratis gitu. Kalau misalnya Bu bisa nggak ya misalnya orang tuanya bukan di kelas 3 gitu. Tiba-tiba karena kemudian kan orang tuh up and down ya Bu, bisa saja kemudian terjadi sesuatu dan dia juga akan turun. Kemudian si anak ini turun di kelas 3, orang tuanya masuk PDPD langsung, boleh nggak Bu? Jadi kalau itu kan kebijakan BPJS ya. Oke. Ya, kebijakan BPJS sehingga kita tidak sampai Intervensi untuk ya? intervensi ke Oke. situ. Nah, itu nanti kan kita sudah kolaborasi dengan BPJS. Oke. Sehingga ketika si orang tua ya mau yang seperti apa gitu ya. Nah, kita uruskan dengan BPJS, nanti BPJS. Oh ya. Urusan BPJS itu nanti dari BPJS yang menghandle. Oh oke. Iya. Jadi pintu masuknya Pintunya melalui masuk Dukcapil, Dukcapil. Iya, tapi tapi kemudian nanti- bagaimana iya. kebijakannya BPJS, BPJS, sendiri. Oh iya. Jadi bisa ditawarin ya Bu ya. Iya, Ini mau gimana gitu. Iya, Oke. Karena kalau BPJS kan memang harus satu keluarga. Iya, satu keluarga, dan satu ini harus kakak kan? continue. Iya. Iya. Iya, Satu keluarga satu kakak. satu kakak. Terus lagi ada kabar-kabar kayaknya tunggakannya mau dihapus gitu ya Pak ya? Iya, Iya. kalau di TV Mudah-mudahan saya di selalu itu berdoa untuk di itu, Pak. Oh, pengumuman-pengumuman. tukang nunggak ya. Nunggak ki orang mau sekolah toh ternyata. Ternyata juga soal BPJS. Angsuran juga nunggak. Kok diperjelas sama Bukati? Oke. Mas Dewan merasa ini kinerja yang bagus? Bagus sekali dan harus Makanya baru diapresiasi. pertama kali Mas Dewan di Jogja ini ya, perintisnya atau di Oh, baru ya? Dukcapil ini kan inovasinya selalu memperbarui. Oh. Tepuk tangan dong. Ini prestasi luar biasa ini. Tapi bagusnya keadaan Anda plus, satu aja plusnya. Iya. Kalau plusnya dua kan bahaya. Plus. Mas Wisben lebih paham. Paham. Ini baru pertama kali di Jogja ini ya Bu. Bahkan tadi pagi itu Pak Prabowo telepon. Kenapa? Ya nggak tahu, Pak Prabowo kan telepon sendiri nggak mesti presiden kan Oh, tak kira telepon. telepon jeneng. Bukan, saya bilang Pak Presiden telepon. Tapi telepon siapa ya Nggak tahu, makanya pagi-pagi beliau telepon. Oke. Bu, saya boleh ke Pak Kabit ya? Boleh. Iya. ini, oh, Pak Pak Kabit, Kabit. selamat sore. Selamat sore. Iya, sehat Pak. Sehat, Mbak. Aja. Kado Ananda Plus ya Pak? Iya, tadi nggak boleh 2 plusnya sama Mas Dewan. Kado Ananda plus gitu jangan gitu. Nanti Besok soalnya lihat takutnya evaluasinya men-men. dulu. Kita mau plus apa lagi kira-kira gitu. Pak Kabit, monggo pangandikan je, karena kan panjenengan ada di bidang ini. Iya. Capil ya Pak ini bidangnya, dan kita lagi ngobrol soal kado Ananda Plus gitu. Apa yang bisa di-share-kan mengenai tadi informasi dari Ibu Kadis nih ya? Gimana di lapangan Pak? Teman-teman ini sudah menjalankan semuanya dengan baik gitu untuk masyarakat Jogja? Oh iya, pastilah karena kita kan sudah konsisten dengan apa yang sudah kita programkan. Tadi yang dari Bu Kadis sudah disampaikan, Pak Dewan menyampaikan bahwa ini kan kebutuhan mendasar bagi anak.
Jadi ketika kebutuhan itu bisa kita lindungi sebagai kewajiban dari Dinas Dukcapil untuk memberikan dokumen Adminduk, maka selanjutnya adalah kita juga ingin memberi coverage di bidang kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa terutama untuk bayi lahir itu kan tidak selalu mulus ya. Lalu ada persoalan ketika kemudian orang tuanya itu kemudian mengalami kesulitan di dalam kelahiran, proses kelahiran, maka dia akan butuh BPJS itu. Nah, biasanya problemnya adalah tidak segera untuk bisa mendapatkan BPJS. Maka ini salah satu jalan keluar. Kita kerjasama, begitu ada bayi lahir di rumah sakit, langsung kita aktivasikan BPJS-nya. Tapi biasanya bukannya BPJS itu dari aktivasi baru bisa digunakan sekian bulan sesudahnya, Pak? Langsung. Ini langsung nih, leg spesial. Oh, keren ya. Jadi secara setiap hari kita update data kelahiran, otomatis kan kemudian ada NIK. Nah, itu yang kemudian dipakai untuk menjadi dasar penerbitan BPJS tadi. Sore kita sudah laporkan. Oh, dan itu langsung bisa diklaim BPJS-nya? Langsung, iya. Keren sekali. Jadi ada yang pengen melahirkan lagi nggak? Sama aku dapat keren sekali, pengen punya anak lagi. Terus daftar kota. Iya, manggilnya Bude nanti Mas. Keluar Bude. Masih mending Bude. Kalau nanti jadi Yangti gitu. Sama anakku ya. Oke, jadi gitu Pak. Oh, bisa langsung. Iya, langsung. Oh, jadi baik orang tua maupun si bayi kemudian sudah tertanggung dengan BPJS ya? Iya. Tentu dengan program-program pemerintah yang terkait dengan lain seperti PDPD tadi ya. Gitu. Jadi saling link match gitu kira-kira. Iya, betul, keren sekali ini. Jadi melahirkan gratis ya? Iya, melahirkan gratis, udah langsung dapat apa namanya akta tadi semuanya dapat, bahkan KIA pun dapat ya. Ini sudah nggak usah ke MPP lagi ngurus KIA toh. Jadi bisa langsung di situ. Oke, jadi sebelum orang tuanya pulang ini sudah bisa dibawa pulang itu ya? Iya. Oh ya, karena kan biasanya ya walaupun hanya berapa jam kan tetap tinggal di rumah sakit dulu ya, biar selesai ini urusannya surat menyurat. Oke, ada yang pernah ngobrol ke Bapak dan ke teman-teman gitu yang menangani masalah ini, say thank you atau mungkin mereka bertanya-tanya soal program Kado Ananda Plus ini Pak? Iya, paling komen-komen di media sosial kita. Senang gitu ya? Komennya positif? Positif. Oh, ini nggak masuk si solid apa kemarin Bu? Bukan. Nah, kendalanya seperti yang tadi disampaikan. Data ya? Oh, jadi ini nggak pernah. Kendalanya itu satu soal nama. Oh, kendalanya soal nama. Jadi belum siap orang nama itu ya? belum siap nama. Oh, padahal kita kan kalau segera kan harus ada nama. Bagaimana nggak ada nama, bagaimana kita bisa menerbitkan akte kelahiran gitu. Maka memang satu yang penting, tapi kan biasanya dulu. Kesulitannya ada di situ salah. Oh iya. Ini jadi pemikiran bahwa mudah-mudahan kalau mau melahirkan sudah siap-siap nama ya. Iya, waktu hamil sudah siap nama. Iya. Lahirnya Juli, besok namanya Juli lah. Tapi saya pernah ya Pak Wisben dan Mbak Indah, ini pengalaman saya ya. Jadi ketika di USG 5 kali, anak saya yang terakhir itu cowok. 5 kali cowok. Jadi nyiapin namanya cowok? Iya, nyiapinnya Muhammad siapa ya, itu bapaknya nyiapin. Nah, setelah lahir, siapa dokter bilang, "Nih Pak, segera diazani." Lah, anak saya kok cewek lahirnya. Nah, akhirnya ya memang disitulah makanya kita tidak boleh mendahului. Oh, berarti siap-siap dua kelamin lah ya. Harus menyiapkan 2 nama. Ini pengalaman bener ini. Akhirnya menemukan nama perempuan baru besoknya. Nah, kalau kita untuk kepentingan BPJS. Iya, kalau nanti ikut Kado Ananda kan berarti bisa waktunya tertunda ya, kan itu tertunda. Iya. Ini pengalaman saya. Ya baik. Jadi ini sharing kayak gini kan perlu ya untuk pasangan muda yang barangkali masih mau nambah anak lagi gitu ya, Pak. Saya pernah pengalaman itu. Apa? Saya kan ngefans sama Bu Septi. Begitu anak saya lahir, besok kalau anak kita lahir dikasih nama Septi. Terus? Biar jadi kepala dinas. Ya, Dukcapil. Terus saya nggak setuju. Terus? Anak saya cowok. Sabto berarti. Tak ganti Sabto Nugroho. Berarti kepala dinas yang lain bukan Dukcapil. Baru 2 tahun kok, belum boleh. Ya Pak, ini jadi gitu ya. Jadi kendalanya itu nama. Karena mereka belum punya nama. Kalau kayak gitu ya besok lagi ya belum bisa dapat kado Ananda tertunda. Besok ngurus sendiri di MPP gitu ya.
Masih ada kesempatan misalnya memang tidak dibuatkan akte di rumah sakit. Ya. Itu bisa saja kemudian mendapatkan program 3-in-1 tapi di dinas. Oh, Jadi, Dinas Dukcapil. Kalaupun datang di tempat kami tetap akan proses 3-in-1. 3-in-1 plus tadi. Masih bisa, Masih sama. Cuma jalurnya beda. ngurus Sekarang sendiri. langsung ke rumah Iya, sakit. tapi ngurus sendiri, sendiri. wirawiri sendiri, Oh, ya kan, iya, iya. mengeluarkan biaya transport. Oke, Iya, oke. Kalau aduan Baiklah. Anda lebih kepada percepatan. Oke, ya, baik. Jadi, Ini lebih dalam sat-set 3 kalau kegiatan kado. langsung kita Oh. proses dalam 1 langkah begitu ya. Nah, ini kan harus nunggu waktu. Oke. Nah, kalau nunggu waktu biasanya ada persoalan tersendiri. Ya, ya. Syukur-syukur langsung ngurus, tapi kadang-kadang kalau tidak ngurus itu yang nanti kita juga malah mereka kesulitan sendiri. Iya, kalau betul, dokumennya nggak keluar. Iya, iya. Jadi kalau ke dinas nanti bilang aja saya mau yang program 3-in-1 itu. Kemarin kan belum dapat gitu ya Pak kado Otomatis Ananda langsung Plus. kita proses Otomatis. untuk Oh, program langsung. 3-in-1 itu. Oh. Ya. Bisa ada biro jasa bikin nama lo ya di rumah sakit ya. Iya, supaya Dan dapat tambahan kado. si Jody. Kenapa Pak? Just one day is enough. Oh, Jadi cukup 1 hari. si Jody. Jadi nggak bisa lagi Mas panjenengan ini meh dadi calo atuh loh Mas, misalnya kalau ada yang mau akte kelahiran terus lewat jenengan suwe-suwe ya? nggak bisa. Nggak Sekarang bisa kan sekarang. si Jody just one day is enough. loh. 1 hari aja cukup. Wah, saya udah bayangkan Pak, saya jadi calo ya aku. Bisa ya. Nggak jadi Pak, nggak jadi. Oke, Pak boleh ngobrol sama salah satu teman. Siapa Pak? Mas siapa Mas? Oh Mas ini. Siapa Saya Mas? Yudi, Pak. Mas Yudi. Iya. Oh yang masih jomblo. Iya, Ya, jomblo. sementara iya. Tenane, udah punya pacar belum? Cia malah ditanya. Nanti pacarnya nonton loh. Nggak diakuin gitu. Oke, baiklah. Mas di bagian apa? Saya di bagian pencatatan sipil di bagian kelahiran dan kematian. Oh, kelahiran dan kematian. Jadi kadang senyum, kadang sedih gitu. Iya, Oke. betul. Iya, baik. Apa yang dilakuin, Mas? Sebenarnya saya di balik layar ya kalau di dinas. Mungkin yang teman-teman yang di depan di loket itu yang lebih banyak bersinggungan dengan warga, yang melayani dengan penuh ceria dan lain-lain. Kalau saya yang di belakang, mungkin kalau misalnya ada konsultasi atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti bisa Hubungi Mas Yudi. nanti dari teman-teman yang di depan bisa ke belakang bisa diskusi bareng dengan kami Sama Mas Yudi. yang ada di Yang belakang. biasanya didiskusikan ke penjenengan itu apa misalnya? Misalnya terkait hal-hal yang tidak bisa diputuskan sendiri oleh teman-teman yang ada di depan. Misalnya Contohnya? terkait nama anak. Ada, Oh, tukang jenengin. Bukan. Nah, terus? Misalnya ada, kalau sekarang kan ada peraturan Permendagri nomor 73 tahun isinya? 2022 terkait Iya. pemberian nama anak pada dokumen kependudukan. Oke. Nah, bahwa nama itu tidak boleh ada tanda baca atau tidak boleh ada Lebih dari 60 karakter. lebih dari 60 karakter atau Angka juga boleh Pak? minimal harus 2 kata. Kalau angka nggak boleh, namanya angka. Sudah tidak boleh lagi Tidak pakai boleh. angka. Ya. Untuk anak yang bebek itu pitulas namanya. Oke. Cuma angka 1 dan 7. Oh, Pitulas. sekarang nggak boleh ya? Nggak boleh. Enggak boleh karena Kalau di pitulas ditulis Pitulas. PITU gitu boleh ya? sebenarnya boleh, cuman itu nanti ke depan akan menjadi multitafsir. Jadi sebaiknya kita iya. edukasi ke masyarakat juga agar tidak menggunakan nama-nama yang multitafsir Multitafsir. seperti itu. Indah Ardina boleh? Boleh. Boleh. Nama-nama yang berkonotasi positif. Oh, Kemudian mau jenengan negatif boleh. mesti. Oh, aku positif kok, jenengan negatif. Mulanya nyetrum ki mau jajan. Negatif atau positif. Oke, oh itu pun ternyata jadi urusan Dukcapil toh? Iya. Iya, itu juga diatur Baru karena tahu ya kalau- Pak Dewan? Iya, ini diatur juga. ya kalau misalnya dari kita tidak mengindahkan dari aturan tersebut, kita juga dapat sanksinya nanti. Tapi marah nggak orang tua digituin? Sebenarnya ada beberapa yang beberapa yang marah. Kasih Pak Okta, Pak Iya, Oka kalau betul. marah. Oh. Kalau namanya lucu nggak boleh Mas. Yang ada Dita, Leni, Rafia gitu nggak boleh ya? Ya sebenarnya Ada namanya Dita, Leni, Rafia ya. Ya aku namanya korek. Kita Leni Rabi. sebenarnya itu masuk ke namanya. kategori multitafsir. Oh iya. Sebenarnya itu kasihan anaknya ke depan kalau jadi bahan ejekan atau bahan Ada bullying. bapaknya kan di pom bensin SPBU namanya mulai dari nol ada. Mulai dari nol. Wes lah. Biasa ya. Kasihan. Karena di pengalaman kami ada yang terdahulu namanya seperti itu karena sakit-sakitan, kemudian
jadikan bahan olok-olokan. Akhirnya sidang ke pengadilan untuk perubahan nama. Iya, daripada besok-besok harus repot, pikir ulang deh untuk kasih nama, karena nama adalah doa gitu ya. Oke, baiklah. Nanti kalau marah ya kasih Pak Oka aja. Oke, kita break dulu, nanti cerita lagi ya. Oke, baiklah. Mas Muas dan juga Ibu, kita break dulu sebentar. Nanti masih ada satu sesi lagi. Tetap menyatu bersama kami dalam bincang hari ini dari Jogja TV, Tradisi Tiada Henti. Kadangkala kita itu yang mengaku kadangkala sering tahu macem-macem, ternyata banyak yang kita nggak ngerti ya. Dari cara memberikan nama dengan aturan yang terbaru pun, ini kita mesti update. Dan ini penting buat pasangan-pasangan muda ya. Iya kan? Jadi jangan sampai salah ya memberikan nama ya, daripada nanti anaknya juga akan menemui kesulitan di kemudian hari. Satu kata juga nggak boleh, misalnya? Nggak boleh. Selamat gitu? Nggak boleh. Jadi harus minimal 2 kata. Selamat malam gitu. Selamat malam malah boleh. Itu kan artinya beda, yang benar selamat pagi. Bodoh. Kan malam. jadi jangan seperti itu. Iya. Ini sebentar dulu. Ada yang tersindir loh. Pak Muats kan juga pakai koma atas. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Sebenarnya aturan ini kan muncul pada tahun 2022 bulan beliau udah lahir ya. 21 April 2022. Dan sifat aturan ini adalah tidak berlaku surut. Tidak. Jadi untuk apa-apa, Mas. Bapak Ibu teman-teman yang mungkin sudah terlanjur, sudah ya. Mungkin ada tanda bacanya atau mungkin hanya satu kata di dalam namanya, itu tidak apa-apa. Kalau kepanjangan Pak, misalnya Muat Abdul Razak, itu kan huruf gelar itu nggak boleh. Nanti namanya sampai belakang gitu ya. Iya. Ya, maksimal 60 karakter 60 termasuk spasi. 60 karakter. Oh iya, oke. Nanti itu kalau panjang banget juga ijazahnya susah ya. Bukan ijazah ya, mungkin di KTP aja Mbak Indah. Oh iya. Nggak cukup. Iya, bisa diperpanjang Bu KTP-nya kan? Iya, ditempel ya Pak. Jadi mungkin alasannya kenapa maksimal 60 karakter, karena di KTP itu nggak cukup. Iya, nggak cukup. Benar. Nanti kalau disingkat-singkat, ketika kita membuat paspor dan sebagainya, di akte kelahirannya Dowi, KTP-nya pendek menjadi masalah. Sama akad nikah Bu, susah Bu. Saya nikahkan Muat Abdul Razak, itu udah pada tidur ya. Pada tidur yang jagung itu. Kepanjangan namanya. Tapi yang bagus tadi juga multi tafsir ya. Multi tafsir ini kan harus ada penelaahan ya. Jadi kita juga terima kalau dikatakan ini multi tafsir gitu. Dan itu merepotkan nanti kalau harus sidang tuh Mbak. Iya. Gede di sidang ya. Kan ada yang namanya Allah ya. Ada yang namanya Allah kan. Lalu ganti nama ya, itu di luar kota Jogja. Pernah viral. Pernah di kan namanya Allah. Nah, inilah mungkin maksud dari Permen Andagri 73 tahun 2022, salah satunya mengatur bahwa nama itu tidak boleh multitafsir. Kan Allah itu hanya satu kan, Tuhan kan itu ya. Nah, kenapa dia namanya Allah dan mungkin multitafsir yang lainnya, ada namanya setan dan sebagainya. Nah, itu kan bukan untuk nama sebuah manusia kan gitu ya. Singkatan bukan boleh. Itu. Misalnya anaknya teman saya Bogi Pitunov. Rebulgi Pitu November. Boleh saja ketika Bogi dia nama itu ada artinya kan gitu loh. Nah, yang tahu singkatan kan hanya orang tuanya. Iya, betul. Kan gitu. Tapi nggak sampai touch ke sana, cuman ketika multitafsir dan segala sesuatu yang diatur itulah yang kemudian dikomunikasikan ya supaya warga ini sampai pada satu pemahaman yang sama. Jangan sampai menyulitkan diri Anda dan diri anak Anda. Mungkin gitu. Kedepannya nanti ya. Ya, betul. Mas Dewan, apa yang mau disampaikan kaitannya dengan kado Ananda Plus kali ini? Oke, baik Mbak Indah. Jadi ini bukti pemerintah tuh hadir. Hadir sejak dini. Makanya dinamakan kado. Bayi lahir dikasih kado, yaitu berupa apa? 3-in-1 Plus. Dan harapannya pemirsa Jogja TV juga tahu akan program ini, kegiatan ini, sehingga bisa memudahkan seluruh orang tua yang kesulitan mungkin mengurus
laporan-laporannya seperti itu. Oke, ini kalau kita pasti lek bayi di kota Yogyakarta yang belum tahu ini kabarkan ya Pak ya. Dapat kadonya nggak cuma dari masyarakat, dari Dinas Dukcapil dapat kado dari Pemkab gitu ya. Kadonya peduli dan hadir. Iya betul, negara hadir ini ya supaya mereka bisa mendapatkan itu. Iya. Oke baik. Bu Septi apa yang mau disampaikan? Iya. Jadi kepada warga masyarakat semuanya gunakan kesempatan inovasi dari Disduk Capil ini yaitu khususnya Kado Ananda Plus untuk mengurus akte kelahiran 3-in-1 dan plus dengan BPJS di mana ini akan memberikan manfaat banyak kepada warga semuanya, masyarakat semuanya, yaitu satu ada keringanan biaya dan sebagainya ya kan itu manfaatnya banyak sehingga gunakan kesempatan ini dengan baik dan monggo untuk kepada warga masyarakat yang memang akan melahirkan dimanapun, warga masyarakat kota yang di KTP-nya alamatnya kota Jogja, tapi melahirkan di tempat persalinan yang sudah kerjasama dengan Disduk Capil Kota Yogyakarta, monggo gunakan kesempatan ini. Jadi jangan sampai nantinya dalam bahasa Jawa kapiran semuanya. Nah itu nanti nubiak kalau pas lagi butuh gitu ya. Susah dengan bahasa Indonesia Pak nubiak kapiran nubiak. Oke, tapi setidaknya begitu ya. Iya. Karena ini kalau ada yang nonton terlambat, waduh, saya mau ke kantor Dukcapil di mana sih Bu? Yang penonton-penonton di kantor Dukcapil kalau untuk selain di rumah sakit, klinik dan puskesmas yang sudah kerjasama dengan kami, Kado Ananda Plus bisa pemohon mintakan atau mengurus di kantor Disduk Capil Kota Yogyakarta yang beralamat di Komplek Kantor Wali Kota Balai Kota Timoho Yogyakarta, Jalan Kenari 56, Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Dan ini sebetulnya paling gampang Mas dicari karena kita dari gerbang masuk itu kan langsung sebelah sininya Dukcapil gitu. Bu ini kalau yang di depan yang mana Bu? Mbak-mbak atau mas-masnya ada nggak? Yang tugasnya di depan ada? Mas ada, Yudi? Mas Hendrik. Mana coba juga Mas Hendrik. Nah itu ya. Halo Mas, Anda di depan? Iya penyabar itu juga. Oh ini penyabar? Oh semua penyabar. Iya. Udah menikah? Malah kalau belum. Belum juga. Oke. Sabar ya Mas. Sering ketemu sama yang rada-rada marah atau enggak? Hampir setiap hari. Itu ada mic-nya, boleh? Ya oke. Hampir tiap hari dimarahin? Hampir setiap hari pasti ada, 1-2, kadang sehari itu ada lebih dari 3 juga ada. Ngapain mereka marahnya? Biasanya terkendalanya kalau kita karena di pelayanan di depan itu kan melayani semua, tidak hanya akte juga, tapi KTP, KK dan sebagainya. Itu yang dikendala di akte juga belum masuk di email atau apa, karena kan sekarang berdigital sudah berbarcode, semua ada yang tidak masuk, itu belum menyampaikan sudah mukanya sudah muram, sudah nggak enak gitu. Tapi biasanya kalau seperti itu pun kita sudah tahu karena sering di depan, jadi kita sudah memahami, oh ini warganya lagi nggak enak ini moodnya. Nah kita bagaimana caranya untuk menyampaikan dengan baik, dengan halus. Kemudian ya kita memang harus bersabar. Jadi kalau dari pemohonnya ini sudah emosi dan sebagainya, kita biarkan dulu untuk menyampaikan keluh kesahnya apa. Baru dengerin ya. Iya, baru nanti kita jelaskan permasalahan seperti ini dan seperti ini, solusinya seperti ini. Jadi pulang dari Dukcapil itu mereka ada solusi dan happy gitu. Jadi ternyata tidak sia-sia datang ke Dukcapil. Seperti itu. Keren loh ini Masnya. Jadi kalau datangnya sama cucu, kalau pulang guyang-guyu. Karena kan udah kalau ada masalah keluarga datang Mas Hendrik. Sabar ternyata. Mungkin ini loh aku bayang ya kalau ada yang rawuh gitu kan itu kaca ya Pak ya. Dia sudah ingok-ingok gitu, wah ini siap-siap siji, loro, hari ini nesu. Terus apa ya Mas ya? Ya secara garis besar kita sudah mulai memahami warga. Gak apa-apa ya. Karena ini konsekuensi juga dari pelayan masyarakat ya. Sehingga tetap senyum ya penjenengan ya. Tapi itu untuk persentasinya lebih banyak yang happy Bu. Daripada yang marah gitu. Ya cuma 1-2 itu tiap hari yang. Kok kayak ditawari munjuk dulu monggo. Ukuran sepatu berapa?
Ya, oke, semoga segera ketemu jodohnya. Karena sabar sekali loh, ya kan? Kalau sabar begitu mah biasanya kan banyak yang mau deket sama Mas Henry tadi, ya kan? Makasih ya Mas ya. Oke, baiklah. Salah satu pria yang ada di depan Mas ternyata. Itu kan loketnya banyak ya Bu ya, saya lihat ya. Bu sebentar, kalau tadi kan ada kado ini, kado itu, urusan ini, itu semuanya sebetulnya gratis nggak sih Bu? Gratis semua. Gratis ya? Iya. Jadi kalau nggak sebagai kado waktu di rumah sakit, diurus sendiri, 4-in-1, itu tetap gratis? Gratis semua. Pernah dengar kado bayar Mbak? Kado itu gratis. Bukan kalau yang tadi misalnya kemudian nggak di rumah sakit kan ngurus sendiri ya. Tetap gratis, gratis semua. Jadi pelayanan di Dukcapil semua gratis. Oke. Gratis ya pemirsa, jangan percaya kalau kemudian nanti ada yang menarik biaya. Iya, oknumnya menarik biaya. Tolong di-shoot mukanya. Ini yang topeng aslinya di rumah. Oke, baiklah. Bu Septi, Mas Muat, Mas Dewan kita, Bapak Ibu di sini, Mas Bapak, tepuk tangan dong untuk menyenangkan semua. Sebagai salah satu dari masyarakat, kami mengapresiasi bagaimana panjenengan melayani masyarakat dengan sangat senang hati dan sabar. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan-kebaikan panjenengan dan dibukakan pintu kebaikan lainnya lagi, karena melayani dengan baik, dengan sukacita ini juga pasti akan mendapatkan balasannya di luar ketugasan. Tetap di komisi aja ya. Iya, oke. Biar bisa support Bu Septi ya, Mas. Akhirat. Oke, akhirat. Oke, kita tutup dengan lagu boleh ya? Mbak Imung mau nyanyi apa nih terakhir? Ini satu tembang, pokoknya penuh cinta. Oh, cinta? Iya. Oh ya, melayani dengan hati, melayani dengan sepenuh cinta. Spesial ini buat yang di depan ini. Oke, terima kasih Bu Septi, Pak Muat, terima kasih. Panjenengan semua teman-teman dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terima kasih. Dukcapil Prima Yogyakarta istimewa. Saya Indah Ardina. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap menyatu bersama kami di Jogja TV, tradisi tiada henti. Selamat sore dan salam Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Imung. Hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Oh, sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Oh, sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Dalam hati telah menjelma cinta,
dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya